Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Cai, Pak Risma, dan teman-teman semuanya. Semoga di pertemuan ke-13 mata kuliah kewirausahaan ini, kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalani. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan presentasi mengenai materi etika bisnis. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan: yang pertama, saya sendiri, Yuli Kurniasih, NPM 1910104071. Yang kedua, Mita Awisyanti dengan NPM 1910104135. Dan Dwi Rahma Vita Hamida dengan NPM 1910104082. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah prinsip-prinsip moral yang dijadikan sebagai pedoman atau panduan untuk bisnis yang sedang dijalankan, sehingga seluruh aspek yang berkaitan dengan bisnis tersebut dapat menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku yang adil, baik, sehat, serta profesional, baik bagi seluruh orang di dalam perusahaannya, klien, mitra kerja, pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat luas. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat etika bisnis dalam perusahaan. Manfaat yang pertama adalah memiliki reputasi yang baik. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis seharusnya akan memiliki citra yang baik dan membuat pelanggan terus bertambah. Dengan cara ini, perusahaan dapat berkembang dan mencapai target dengan sukses. Kemudian manfaat yang kedua adalah menimbulkan kepercayaan. Perusahaan yang memiliki kejujuran akan mendapatkan manfaat seperti kepercayaan dari konsumen. Bukan saja loyalitas, tapi mereka akan merekomendasikan bisnis tersebut kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah memperoleh keuntungan maksimal. Perusahaan yang telah menerapkan etika bisnis akan membuat pelanggan percaya dan menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal. Hal ini terjadi karena pelanggan tersebut menaruh kepercayaan penuh. Prinsip etika bisnis dalam perusahaan. Yang pertama, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran harus menjadi dasar penting bagi segala bidang bisnis. Bagi sebagian pebisnis, baik pengusaha modern maupun pengusaha konvensional, menyatakan bahwa kejujuran merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam bisnis. Nah, secara umum, bisnis yang berjalan tanpa mengadopsi prinsip kejujuran, maka tidak akan bisa bertahan lama. Yang kedua, prinsip integritas moral. Menjaga nama baik perusahaan merupakan suatu kewajiban, bukan saja bicara soal pencitraan, tapi juga kepercayaan. Dalam hal ini, semua pihak, baik pemilik maupun karyawan, harus tetap menerapkan prinsip integritas moral ini. Yang ketiga, prinsip kesetiaan. Prinsip kesetiaan selalu berkaitan dengan proses menjalankan sebuah bisnis yang dilakukan oleh pekerja, baik manajemen, atasan, dan bawahannya. Prinsip kesetiaan dapat diterapkan dengan cara kerja dan keseriusan dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Yang keempat, prinsip otonomi. Dalam penerapannya, pengusaha harus memiliki prinsip otonomi dengan kesadaran penuh akan kewajiban dalam menjalankan bisnis. Maka dari itu, pebisnis harus memahami bidang bisnis yang dilakukan, situasi yang dihadapi, tuntutan, serta aturan yang berlaku di bidang itu. Yang kelima, prinsip keadilan. Prinsip keadilan merujuk untuk semua pihak yang terlibat dalam bisnis yang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan prinsip etika bisnis ini, semua pihak yang terlibat harus berkontribusi pada keberhasilan bisnis yang dilakukan. 6. Prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan merujuk untuk dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Prinsip inilah yang akan mengakomodasi sifat dan tujuan bisnis. Adapun contoh bisnis yang beretika. Suatu perusahaan yang bergerak di bidang makanan berinovasi menambah bumbu-bumbu tertentu untuk makanannya. Perusahaan ini tidak melanggar aturan karena dia tidak menjiplak resep
perusahaan lain karena dia berinovasi dengan resep yang sudah ada yang dia miliki. Lalu perusahaan ini mendapatkan hak paten dan mengajukan izin produksi makanan pada Dinas Kesehatan. Setelah melalui tahap-tahap perizinan seperti izin usaha, izin produksi, dan lain-lain, maka perusahaan ini secara sah atau legal menjalankan usahanya. Selanjutnya, contoh pelanggaran etika bisnis. Ada 4. Yang pertama, pelanggaran hukum. Contohnya, dari etika bisnis, sebuah perusahaan yang melakukan PHK namun tidak memberikan pesangon sama sekali, padahal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang kedua, pelanggaran transparansi. Suatu perusahaan tidak memberikan biaya tambahan suatu kreditan barang terhadap konsumen. Tentu para konsumen melakukan protes karena tidak dijelaskan di awal. Yang ketiga, pelanggaran kejujuran. Suatu perusahaan dapat dikatakan melakukan pelanggaran terhadap kejujuran apabila mereka tidak memberikan harga yang sejujurnya kepada konsumen, serta kualitas dari barang yang ditawarkan. Yang keempat, pelanggaran empati. Perusahaan tidak merespon keterlambatan seorang klien bisnis yang memiliki halangan seperti sakit, dan pihak perusahaan juga mengancam orang tersebut. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.